A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami tanami dada ini setiap hari, setiap saat, setiap detik dengan dosa-dosa, sehingga ia menjadi gersang. Ya Allah, hujanilah dengan rahmat-Mu, maghfirah-Mu dan kelembutan-Mu serta cahaya-Mu, sehingga dia menjadi subur kembali dan dapat menumbuhkan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, dan cahaya akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempoh hari kita telah membahas, melanjutkan bab-bab yang sebagaimana kita bahas, yaitu tauhid, yang mana kita telah sampai kepada sifat negatif, artinya sifat tertolak, sifat yang harus ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas beberapa sifat, di antaranya Tuhan tidak beresensi, Tuhan tidak benda, dan Tuhan tidak dilihat, tidak terangkap, dan juga tidak bersekutu. Untuk malam ini saya akan menyampaikan beberapa materi, tapi sedikit, yang saya harapkan nanti diperbanyak pertanyaan, karena barangkali kita akan segera menuju kepada pembahasan umum lagi. Maka itu harap yang masih belum dipahami atau yang tidak cocok misalnya bisa diutarakan, kemudian kita diskusikan bersama. Salah satu daripada sifat tertolak Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tidak membutuhkan. Hal ini dapat kita lihat dari sisi filosofisnya atau dari sisi Qur'aninya. Kalau dari sisi filosofisnya, sebagaimana maklum bahwa Tuhan itu adalah sababul asbab, sebabnya para sebab, atau sebab akhir daripada silsilah sebab-sebab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan, ketika kita katakan sebagai sebab akhir atau sebabnya para sebab, maka kita dapat membayangkan tentang kesendiriannya. Kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah yang awal. Yang awal dalam artian bukan berawal. Jadi yang awal artinya bukan yang bermula, tetapi yang ada pertama kali, sekalipun tidak ada permulaannya bagi dia. Ya. Ya, qadim. Naam. Ala kulli hal. Dengan demikian dapat kita bayangkan kesendiriannya, kemandiriannya, sehingga apa? Tidak tentu pada waktu itu, walaupun belum ada waktu, ya, yang jelas Tuhan adalah Ghaniyun Hamid, artinya tak kurang suatu apapun, tidak membutuhkan apa-apa, tidak kurang, tidak kekurangan suatu apapun. Karena kalau kekurangan atau membutuhkan sesuatu, nah kita tanyakan sesuatu itu apakah dia ini
berdiri sendiri atau tidak yang dibutuhkan ini. Kalau yang dibutuhkan itu berdiri sendiri berarti dia Tuhan. Sementara kita telah buktikan bahwa Tuhan itu mestinya satu. Tapi kalau kita katakan bahwa dia ini makhluk, artinya dicipta, tidak mandiri, kita pertanyakan siapa penciptanya. Kalau Tuhan lain selain Allah, maka itu pun merupakan satu kesyirikan, karena kita telah buktikan bahwa Tuhan hanya satu, yang dalam Islam atau yang dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang menciptakan Allah, ya kan, umpama Allah memerlukan sesuatu, kekurangan sesuatu, kemudian sesuatu itu termasuk dari makhluk Allah, ini adalah satu hal yang kontradiksi sekali, karena ketika Allah menciptakan makhluknya itu, yang dibutuhkan itu, ya kan, ini berarti suatu sebab membutuhkan akibat. Ini jelas melanggar aturan wujud, di mana aturan wujud mengatakan bahwa hanya akibatlah yang memerlukan kepada sebab, karena akibat datangnya dari sebab. Oleh karena itu tidak mungkin sebab ini memerlukan kepada akibat. Dengan demikian, kalau Allah kekurangan sesuatu, apa itu sesuatu itu? Ada apa enggak? Kalau enggak ada, berarti bukan sesuatu. Kalau ada, makhluk apa bukan? Dan seterusnya sampai kepada kesimpulan bahwa dia nantinya adalah makhluk Tuhan misalnya. Itu juga tidak mungkin untuk diterima lantaran berarti sebab dipengaruhi atau memerlukan kepada akibat, dan ini melanggar aturan hukum filosofi. Kemudian juga dalam kaidah filosofis juga dikatakan bahwa yang tak punya tak mungkin memberi. Yang tak punya, ya, faqidu syai' la yu'ti. Yang tak punya tak mungkin memberi. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa Tuhan memerlukan sesuatu, sementara sesuatu itu ada dan Tuhan yang menciptakan sendiri, maka berarti Tuhan telah mempunyai sesuatu itu sebelum sesuatu itu diciptakan. Kalau Anda tak punya uang, tak mungkin memberi. Tuhan kalau tidak mempunyai kekayaan sesuatu yang diperlukan itu, yang kemudian diciptakannya, maka Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang diperlukannya itu. Dengan demikian, maka sebelum sesuatu itu diciptakan, berarti Tuhan telah memiliki, bahkan dengan yang lebih sempurna. Karena setiap sebab pastilah lebih sempurna ketimbang akibatnya. Dengan demikian, maka Tuhan telah punya sebelum menciptakan sesuatu yang dikatakan tadi diperlukan Tuhan. Dengan demikian, maka buat apa artinya, apa maknanya Tuhan memerlukan makhluknya sementara dia adalah memiliki kesempurnaan makhluknya tadi dengan catatan yang lebih sempurna, lebih sederhana, artinya tidak berpetak. Nah, kesimpulan pertama, maka kalau dikatakan Tuhan memerlukan atau kekurangan sesuatu, kita tanya sesuatu itu ada apa enggak. Kalau enggak, maka enggak mungkin. Yang namanya enggak, kalau sesuatu tidak ada, ya berarti memang tidak ada. Artinya tidak bisa dikatakan orang itu kekurangan sesuatu, karena yang dikatakan sesuatu mesti ada. Allah tidak punya, tidak ada misalnya. Allah tidak mempunyai, tidak ada. Apa itu kekurangan? Ya enggak, ya memang tidak ada, tidak bisa dimiliki. Dan memang dia tidak ada, adanya hanya di bayangan kita misalnya. Kalau dikatakan ada, pertanyaannya seperti tadi. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau kita mau lihat kepada Al-Quran sebagai penunjangnya, jelas bahwa dikatakan antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Kamu sekalian yang memerlukan Allah, dan Allah itu maha kaya. Kaya itu artinya tidak perlu, tidak butuh. Kalau butuh berarti bukan kaya. Kalau tidak butuh berarti dia kaya. Nah, yang kaya berarti nggak butuh. Dengan demikian maka Tuhan tidak membutuhkan sesuatu.
Kemungkinan tapi ini dulu sudah pernah dibahas, cuman tidak mengapa diulang lagi karena ini memang berhubungan, yaitu mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan ibadah-ibadah atau penyembahan-penyembahan para makhluk yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat atau khususnya kita manusia. Kita sholat, bertasbih, menyebut-nyebut Allah, ya kan? Allah menyuruh tuh, sebutlah aku, ku ganjar kamu. Zikirlah kepadaku, ku ganjar kamu. Sholatlah kepadaku, ku ganjar kamu, ya kan? Puasalah karena aku, ku ganjar kamu. Sujudlah kepadaku, ku ganjar kamu, dan seterusnya. Nah, apakah itu diperlukan Tuhan, ibadah-ibadah kita? Kalau dikatakan diperlukan, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Kalau dikatakan diperlukan, jelas tidak mungkin. Karena tadi sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak mungkin kekurangan suatu apapun, apalagi sesuatu itu yang datang dari akibatnya, dari makhluknya. Akibatnya akibat, justru akibatnya sebab, justru akibat yang telah lebih lemah. Perbuatan sebagai hasil atau natijah atau akibat dari perbuatan manusia, di mana manusia ini merupakan akibat dari Allah, maka berarti sholat itu juga merupakan akibat dari Allah, atau perbuatan manusia itu juga merupakan akibat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu enggak mungkin yang namanya sebab memerlukan kepada akibat. Nah, kalau tidak bagaimana? Artinya kalau Tuhan tidak memerlukan, sebab Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya, rukuk sujud kepadanya. Kemarin sudah pernah saya katakan bahwa di sini permasalahannya bukan butuh tidak butuhnya, sebab itu sudah jelas. Artinya matahari nggak perlu diterangin, kan? Matahari nggak perlu dioborin, sudah jelas bahwa Tuhan tidak memerlukan suatu apapun. Lalu kenapa Tuhan itu menyuruh kita menyembah kepadanya? Sebenarnya dalam filsafat diciptakannya manusia ini jelas, baik itu secara filosofis dapat kita ketahui atau secara syar'i atau agama, yang mana pada kesimpulannya adalah diciptakannya manusia ini pasti mempunyai tujuan yang baik, dan yang baik itu pasti kembali kepada makhluknya. Dalam pertanyaan apakah Tuhan punya tujuan, kalau dikatakan punya tujuan berarti dia perlu dong kepada tujuannya. Seperti kita belajar, tujuannya mencapai pinter, mencapai pandai, berarti perlu kepada pandai. Apakah Tuhan begitu? Ada yang mengatakan muslimin bahwa Tuhan itu tidak punya tujuan, sebab kalau punya tujuan berarti dia memerlukan, membutuhkan. Pernyataan itu sebenarnya tidak benar, karena setiap yang punya tujuan itu tidak mesti tujuannya itu kembali kepada dirinya, bisa saja kembali kepada yang lainnya. Misalnya seperti ini, Tuhan menciptakan manusia, kalau nggak ada tujuannya berarti Tuhan justru keluar dari kesempurnaannya itu. Kita aja kalau bikin misalnya kue, kemudian ditanya buat apa kau bikin kue, atau buat apa kau menanak nasi, nggak ada, iseng umpamanya, itu aja udah diketawain, ya kan? Nah, apalagi Tuhan yang maha bijaksana kemudian melakukan sesuatu tanpa tujuan. Nah, kalau kita katakan punya tujuan, apakah mesti ke Allah? Tidak, tujuannya kembali kepada makhluknya. Artinya tujuan yang baik yang ada di balik penciptaan manusia ini khususnya, tujuan yang baik itu kembali kepada manusia itu sendiri. Saya ulangi bahwa kalau Tuhan itu menciptakan makhluknya khususnya manusia nggak punya tujuan, berarti Tuhan keluar dari kebijakannya, dari kesempurnaannya. Kemudian kalau kita katakan mempunyai tujuan, apakah tujuannya mesti ke dia sehingga dia dikatakan memerlukan? Juga tidak. Tujuannya tidak mesti lari ke dia,
apalagi dia sebagai yang maha sempurna. Dengan demikian maka kembali kepada makhluknya itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan perintah-perintah itu? Artinya perintah ibadah menyembah Allah itu yang kita katakan bahwa Tuhan tidak perlu kepada sujud, rukuk kita atau zikir kita. Apa hubungannya dengan itu? Hubungannya adalah ketika kita katakan bahwa manusia ini, penciptaan manusia yang mempunyai tujuan yang baik dan kebaikannya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Dengan demikian maka manusia ini harus menjadi baik dalam kadar tertentu. Nah, sekarang kalau kita tanyakan sumber kebaikan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka tidak ada jalan lain bagi Allah. Ini bukan berarti terpaksa ya. Kalau kita katakan, wah saya melakukan itu karena nggak ada jalan lain, itu bukan dari bab ini. Ini maksudnya tidak ada jalan kecuali mengarahkan manusia itu kepada dirinya. Jadi Allah mengatakan, ayo sujud kepadaku, zikirlah kepadaku, ingatlah aku, takwalah kepadaku. Itu karena aku, itu kalau mau dibahasakan dengan sederhana, karena aku adalah sumber kebaikan. Dan kau tanpa aku tidak mungkin. Selain aku, kegelapan, ketiadaan. Dengan demikian kau harus mendekatkan diri kepadaku sehingga kau menjadi baik, karena aku adalah sumber kebaikan. Tentu dalam kadar tertentu. Tapi ini satu rahmat di samping satu ujian, bahwa manusia itu bisa mencapai tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, sekalipun itu malaikat. Jadi manusia itu bisa mendekatkan dirinya kepada Sang Yang Maha Wenang ini, artinya Tuhan yang Maha Kuasa ini, sehingga ya dia lebih tinggi daripada semua itu. Jadi harus kita sadari bahwa kalau kita sholat, puasa, itu bukan Tuhan yang perlu, tapi kita yang perlu. Karena dengan itu kita menaiki tangga. Tentu kalau sholatnya benar. Kalau nggak benar, satu saat sholat itu bisa melaknati yang melakukan sholat. Seingat saya pernah baca atau dengar suatu hadis, Imam Shadiq mengatakan, barang siapa yang sholat dengan sengaja dia di luar waktunya, kemudian dia tidak memperhatikan hak-hak sholat. Kalau menurut syarahan saya, yang saya pahami hak-hak sholat misalnya toharoh, pensucian yang benar, baju yang halal, tempat yang halal, semuanya itu hak-hak sholat. Kebersihan dari najis, kemudian juga dan lain-lainnya, bacaannya, takbirnya, rukuknya, sujudnya yang benar, itu hak-hak sholat. Kata Imam Shadiq, seingat saya, kalau seseorang sholat di luar waktu dengan sengaja, kemudian dia tidak memperhatikan juga hak-hak sholat, maka sholatnya itu akan melesat ke langit dengan warna yang hitam dan melaknati orang yang sholat. Jadi sekalipun kita sholat, ya, kita jangan kesusu bertentram hati dahulu, lantaran jangan-jangan sholat kita itu sedih meninggalkan kita. Ketika kita ucapkan salam, kemudian sholat itu sudah membentuk satu makhluk, karena sebagaimana yang diyakini di Ahlul Bait bahwa seluruh amalan manusia itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang nantinya bakal dilihat di akhirat. Nah, sholat yang tidak benar itu jangan sampai jadi sholat kita itu kita usahakan benar, supaya jangan sampai jadi makhluk-makhluk yang tidak normal, yang akhirnya mengerikan dan akhirnya akan menyusahkan kita di akhirat nanti, karena kita tidak menghargai dan menghormati hak-haknya. Jadi jangan dikira bahwa sholat itu tidak punya hak dari kita, ya, jangan dikira kita aja. Maka itu bayangan utamanya atau dasar akidah yang harus kita pegangi adalah bahwa kalau kita sholat bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dalam artian bukan untuk kesempurnaannya, bukan untuk menambah kedikdayaannya, melainkan apa? Li'ajli takarrub saja. Artinya Allah mewajibkan ini dengan falsafah bahwa kita harus mendekatkan diri kepadanya, karena dia adalah sumber daripada kebajikan dan kebaikan.
Sehingga kalau kita semakin dekat kepadanya, otomatis kebaikan yang kita dapat akan semakin banyak pula. Itu mengenai ibadah kita. Kalau kita mau lihat dari Al-Quran juga dikatakan antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid yang tadi, atau in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan sebagainya. Itu kalau kita mau melihat kepada Al-Qur'anul Karim. Ada satu bab lain yang perlu saya tambahkan di sini adalah tauhid penciptaan. Kalau itu tauhid sifat sudah kita lewati, kita masuki kepada tauhid penciptaan walaupun secara global. Tauhid dalam penciptaan ini maksudnya adalah kita harus meyakini bahwa setiap keberadaan itu pada akhirnya merupakan suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya merupakan satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada tauhid dalam penciptaan ini. Namun demikian bukanlah yang dimaksudkan itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh saudara Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa seluruh nasib manusia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka perlu memberikan rukun iman yang keenam. Ya, walaupun tidak ada itu rukun iman keenam itu dalam Quran enggak ada. Dalam hadis saja, dan hadisnya banyak lemahnya. Itu mengatakan bahwa rukun iman keenam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik buruk. Ajib, setiap hari kita berzikir maha suci Allah, tapi tega-teganya mereka meyakini dan menjadikan rukun iman sehingga kalau enggak percaya kafir. Mengatakan apa? Allah juga menciptakan yang buruk, padahal setiap hari kita sucikan ia. Bukan itu ya maksudnya ya. Jelas kemarin telah kita bahas juga dalam ketika kita membahas iradah. Kalau demikian halnya, kan? Mungkin mereka bertanya, kalau demikian halnya berarti ciptaan Tuhan ini baik semua, kan gitu toh. Kalau Anda meyakini bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek, berarti Tuhan harus menciptakan yang baik semua. Oh, jelas begitu. Mungkin dia akan bertanya lagi, kalau demikian bagaimana dengan adanya misalnya cacat-cacat yang ada di dunia ini? Gak punya hidung, gak punya tangan, misalnya ya, gak punya telinga, gak punya mata muka, mata hati, nggak punya, misalnya hitam, ada yang hitam, ada yang putihnya sampai kayak peri, misalnya, tapi hitamnya kayak arang, misalnya, dan lain-lain. Bagaimana itu? Nah, itu kan takdir buruk ya. Ya, ala kulli hal. Nah, kalau begitu apa sih itu yang kena takdir buruk ini? Untuk itu perlu kita menyadari akan adanya kalau begitu kita perlu terlebih dahulu membahas baik dan buruk. Baik dan buruk ini merupakan satu pembahasan menarik, dan dulu barangkali setahun setengah yang lalu kita telah bahas, dan mungkin pernah keulang lagi di pertengahannya. Dan tak apalah bagi yang sudah paham dan mendengar yang dulu, sabar, karena kita banyak tamu juga, anggota-anggota baru yang bukan anggota dalam artiannya mulai rutin datang belakangan ini, dan juga untuk mengingat-ingat kembali. Baik buruk ini merupakan satu pembahasan menarik yang juga dibahas dalam filsafat. Pada kesimpulannya bahwa setiap keberadaan itu adalah baik, nggak ada buruknya gitu.
dan buruk itu tidak ada karena tidak ada sebabnya. Itu kesimpulannya. Perinciannya adalah sebagai berikut. Titik 2. Kalau kita mengambil contoh-contoh, misalnya orang yang baik buruk ini banyak sih. Baik buruk ada ukurannya, itu manusia. Apa saja yang cocok dengan tabiat manusia itu dikatakan baik. Yang lezat-lezat baik, tapi yang tidak enak buruk. Ada juga yang ukurannya kepada misalnya pohon. Misalnya pohon atau binatang-binatang yang lain, binatang-binatang yang lain atau tumbuhan-tumbuhan misalnya. Kalau enggak ada hujan buruk, kalau ada hujan baik, misalnya bagi padi. Dan seterusnya, banyak ukurannya, banyak, artinya orang itu mempunyai standar yang lebih dari satu untuk menilai baik buruk. Jadi ukurannya, timbangannya kembali kepada siapa, itu maksud saya. Alhasil orang-orang banyak mengatakan bahwa sesuatu itu akan dikata buruk, ya, kalau dia tidak mempunyai suatu kesempurnaan. Misalnya orang yang tidak mempunyai hidung, ya kan? Itu dikatakan buruk lantaran tidak ada hidungnya. Hutan yang kebakar misalnya, itu buruk, dikatakan buruk karena api menyebabkan ketiadaan daripada keberadaan, artinya kesempurnaan. Misalnya pepohonan yang ada di hutan. Hutan kalau digunduli itu tidak baik, buruk, lantaran tidak ada kekuatannya sehingga menyebabkan longsor. Longsor itu buruk karena tidak ada kekokohannya dan menyebabkan ketiadaan kesempurnaan, yaitu misalnya menimpa sawah-sawah atau rumah-rumah penduduk. Banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita jadikan contoh. Tapi kalau tidak, atau sebaliknya, maka dikatakan baik. Orang yang punya hidung baik. Hidung juga lihat. Kalau pesek misalnya lebih jelek karena tidak ada ketiadaan daripada mancungnya, dan seperti itu. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah keberadaan itu merupakan sumber daripada baik. Maksud saya, ketika ada hidungnya dikatakan baik, ketika ada mancungnya yang sederhana, tidak mancung kayak petruk. Kalau mancung kayak petruk juga nggak baik karena tidak ada yang sedang, kepanjangan. Ala kulli hal, jadi keberadaan hidungnya, keberadaan tangannya, keberadaan kesehatannya, keberadaan kecantikannya, keberadaan misalnya kekuatan hutannya, keberadaan orang-orang, keberadaan sawah-sawah, itu dikatakan baik. Kebalikannya dikatakan buruk. Sehingga semakin jelas bagi kita bahwa penyebab kebaikan itu adalah keberadaan, dan penyebab keburukan itu adalah ketiadaan. Jadi yang menyebabkan sesuatu itu buruk karena adanya ketiadaan, sedangkan yang menyebabkan sesuatu itu baik karena adanya keberadaan. Kalau begitu, sebabnya keberadaan adalah, sebabnya kebaikan adalah keberadaan, dan sebabnya keburukan adalah ketiadaan. Dengan demikian maka bisa kita potong kompas, kita katakan bahwa kejelekan tidak ada lantaran sebabnya ketiadaan. Sebabnya tidak ada, dengan demikian akibatnya pun tidak ada. Sedang keberadaan ada, kebaikan ada lantaran sebabnya adalah keberadaan. Dengan demikian maka yang ada itu pasti baik, gitu. Jadi orang yang tidak pakai hidung itu juga baik, orang yang tidak pakai tangan juga baik. Karena untuk dikatakan jelek dan dikatakan buruk, sebabnya nggak ada. Karena tadi dikatakan, kenapa ini dikatakan buruk? Karena tidak ada tangannya. Nah kalau begitu sebabnya adalah ketiadaan.
Dengan demikian yang sebabnya tiada, akibatnya juga tentu tiada pula. Dengan demikian nggak ada yang murakbal, kata jamaah, nggak ada yang jelek. Itu dalil pertama. Kemudian dalil kedua, kejelekan itu sebenarnya ditimbulkan dari hasil perbandingan. Maka itu dia disebutkan wujudun nisbiyun. Jadi wujud nisbi, wujud perbandingan. Nah, wujud perbandingan itu dia di persimpangan jalan, nggak ada wujudnya. Misalnya ini dikatakan orang hitam dikatakan jelek lantaran kalau kita banding dengan yang sawo matang. Coba manusia hitam semua, wah banyak pendirinya terang. Lantaran kalau gelap-gelap nggak usah sembunyi sudah nggak kelihatan. Ala kulli hal hitam semua. Orang bilang, waduh cantiknya kamu dek. Yang adiknya bilang, iya mas kamu tampan sekali. Aku cinta padamu, padamu cinta padaku. Atau putih semua kayak peri. Semuanya cakep. Ada cantik misalnya, ganteng yang laki. Tapi karena ada perbandingan, karena ada misalnya ada sawo matang, ada hitam, kita sukain sama sawo matang. Kita katakan, oh ini jelek, ini hitam misalnya ya. Atau ada hidung, terus ini nggak ada hidungnya, kita bandingkan, oh ini murakbal. Kenapa? Nggak punya hidung sih. Tapi coba manusia semuanya nggak punya hidung. Kalau hujan harus pakai payung. Kalau jangan nekat nanti kembung perutnya, minum air terus. Ala kulli hal, karena ada perbandingan semacam itu, kita katakan jelek, murakbal. Nah ini nggak punya hidung, murakbal, jelek. Dengan demikian maka jelek itu diangan-angan saja, di luar nggak ada, tapi pensifatannya di luar. Jadi jeleknya itu dihayal, pensifatannya di luar. Pensifatannya di luar. Jadi yang disifati di luar itu kalau nggak salah dalam filsafat dikatakan, saya sudah lupa itu istilahnya, makulatus tsaniyah falsafiyah. Pensifatannya di dalam akal. Jadi keberadaannya itu hanya di dalam bayangan kita, tapi yang disifati di luar akal. Tidak seperti kuning, rambut hitam. Hitam itu kan ada di luar akal. Ada, rambut ada, hitam ada. Rambut ada, putih ada. Sifat itu ada di luar. Sehingga kita katakan rambut ini hitam, rambut ini putih. Nah, putih dan hitamnya sama-sama ada. Yang kita sifati juga di luar. Tapi kalau jelek, itu sifatnya di dalam akal aja. Karena kita hasil banding tadi. Ini kalau dihayalin sama yang lebih cakep itu, ini jelek. Yang hitam ini kalau kita bandingin dengan yang sawo matang, jelek ini, yang hitam. Atau yang hitam itu kalau orang hitam kan suka warna hitam. Apa orang putih itu murakbal katanya. Nah, dia juga gitu dibandingkan. Hitam kalau kita bandingkan dengan putih misalnya atau sawo matang, lebih bagus hitam kata dia. Jadi hasilnya itu hasil di bayangan kita saja, walaupun pensifatannya itu di luar. Siapa yang murakbal? Itu tuh yang tidak punya hidung, itu tuh yang hitam. Tapi di mana jeleknya? Tidak ada, di hayalannya. Loh, itu tidak ada hidungnya kok di luar, kulitnya hitam kok. Iya, yang di luar itu seseorang dengan tidak pakai hidung, seseorang dengan warna hitam. Aduh, kok perhatiannya terus bubar. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ulangi ya, saya ulangi. Sifatnya itu dalam akal, tetapi pensifatannya di luar akal. Seperti apa? Seperti tadi itu, jelek misalnya, yang nggak punya hidung jelek, atau yang hitam misalnya jelek.
Ketika kita katakan hitam atau jelek, atau yang tidak punya hidung kita katakan jelek, karena kita bandingkan dengan yang punya hidung, kita bandingkan dengan yang warna sawo matang misalnya. Sehingga jelek itu timbul dari hasil banding. Kalau Anda membanding, itu berarti nggak ada di luar gitu loh. Oh, ini A sama B. Oh, ini lebih jelek B. Itu berarti dia jelek itu dia ditimbulkan dari hasil banding. Banding antara apa? Antara satu wujud dengan wujud yang lain. Loh, sekarang hasil banding itu apa? Wujud. Oh iya, wujud. Kalau dikatakan wujud berarti ada wujud ketiga dong. Ada wujud ketiga. Nggak ada. Kalau begitu dia nggak ada. Dia hanya di akal kita. Walaupun pensifatannya nanti kita dakwakan kepada salah satu wujud yang dibandingkan itu. Ini yang murakbal, itu yang murakbal, misalnya seperti itu. Tapi murakbalnya nggak ada. Yang ada di luar adalah manusia yang nggak pakai hidung. Yang ada manusia berwarna kulit hitam. Itu aja. Jelek di mana? Nggak ada. Jelek itu di hayalanmu aja. Cuman pendakwaannya, pensifatannya kepada yang di luar. Toh hasil banding itu enggak. A dibanding B lebih jelek B. A dibanding C lebih jelek C. Dan sekarang lebih jelek atau lebih jelek ya. Karena dibanding akhirnya kita katakan A atau B atau siapa saja jelek. Ini A sama B kita banding, kita katakan B jelek. Nah, jelek ini berarti enggak ada. Yang ada adalah A dan B, itu aja. Jelek itu di kita, di kesimpulan kita, di benak kita. Dengan demikian maka jelek itu tidak ada sebenarnya. Adanya hanya di kepahaman kita, di benak kita, dan di kesimpulan kita. Dengan demikian, kalau jelek itu tidak ada, berarti nggak perlu. Artinya dia memang nggak perlu pencipta. Karena tidak ada, nggak perlu pencipta. Dengan demikian, maka yang ada itu pasti baik dan perlu pencipta. Yang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Semua keberadaan baik. Oleh karena itu, sebabnya tidak pernah menciptakan yang tidak baik, lantaran yang tidak baik nggak ada ya. Dan yang nggak ada nggak perlu pencipta. Ngapain nyiptain yang nggak ada, ya kan? Nah, kamu bikin apa? Bikin kue. Dari apa? Dari ketiadaan. Loh, kue itu dari tepung lah, dari apalah. Kok dari ketiadaan? Ya enggak perlu diciptain kuenya. Berarti kuenya enggak ada. Lantaran sebabnya enggak ada. Terlintas satu masalah barusan, cuman terus pergi lagi. Tadi dulu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini nih kalau enggak pejam mata. Kalau pejam mata kayak patung. Kalau enggak pejam tuh suka-suka hilang. Aduh, sayang, barusan indah sekali tuh. Biarin yang pergi biarlah berlalu. Kita tunggu di satu saat. Ada instruksi dan itu memang merupakan satu yang akan dibahas, walaupun secara ringkas saja. Lantaran sering diulang-ulang, yaitu hubungannya dengan perbuatan manusia. Apalagi ya yang dikatakan perbuatan manusia. Misalnya apa? Seseorang membunuh seseorang, itu dikatakan jelek. Seseorang misalnya memperkosa, naudzubillah, seseorang, dikatakan jelek. Lalu bagaimana itu? Apa itu nggak jelek? Kita harus ingat bahwa pembahasan ini adalah pembahasan filosofis, yaitu pembahasan fakta
kenyataan atau eksistensi atau keberadaan alias wujud. Jadi bukan pembahasan hayali, bukan pembahasan etika, bukan pembahasan syariat. Sebab syariat itu merupakan buatan ja'li. Ini haram, itu halal. Cuman kalau buatan Tuhan harus kita taati. Tapi bagaimanapun yang namanya syariat itu adalah relatif, artinya tidak hakiki, bukan satu hal yang hakiki. Oleh karena itu dalam syariat sendiri ada yang namanya nasikh dan mansukh. Oleh karena itu satu agama langit, satu pencipta agama tapi lain-lain. Misalnya di kala Nabi Musa, di zaman Nabi Musa boleh mengawini kakak beradik secara langsung, perempuan kakak beradik. Sekarang haram, jadi zina sekarang. Dulu boleh, sekarang zina. Padahal penurunnya Tuhan satu. Apa dulu Tuhan bukan Tuhan yang kita sembah sekarang? Sama dong. Oleh karena itu merupakan satu yang relatif, jadi tergantung kepada keadaannya. Walaupun pada akhirnya dia merupakan suatu pengarah daripada suatu keberadaan hakiki, yaitu jiwa manusia. Ketika manusia tunduk patuh terhadap kaidah dan aturan Tuhan, berarti mentalitasnya semakin sempurna. Kalau dalam bahasa umum, kalau dalam bahasa syariat, imannya semakin sempurna. Ketika seseorang imannya semakin sempurna atau mentalnya semakin sempurna, maka rohnya atau jiwanya dia akan semakin sempurna dan semakin berbinar-binar, mencahayai lingkungannya dan sebagainya, mencahayai rumah tangganya, mencahayai masyarakatnya, tidak bikin sumpek. Kalau lihat wajahnya senang orang, tapi orang cantik juga senang ya walaupun banyak maksiat. Enggak, ini maksudnya dari sisi senang, bukan senang syahwat, bukan senang syahwat, tapi menenteramkan juga orang lain. Tapi kadang-kadang ada wajah-wajah yang kalau kita lihat sumpek ya. Nauzubillah. Jangan-jangan kita juga disumpeki orang. Nah, saya selalu mengatakan sama teman bahwa kita tidak boleh berlapang hati sekarang. Artinya lantaran kita beriman dan sebagainya. Jangan-jangan kita yang selalu diminta oleh orang muslim, orang mukminin yang lain untuk dijauhkan daripada dia. Kan sering itu kita dianjurkan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya kan, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari siapa? Minal jinnati wan nas. Yang selalu membisikkan keburukan-keburukan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Orang soleh berdoa dengan doa itu. Nah, kalau kita termasuk orang yang seperti itu, maka dia minta kepada Allah untuk dijauhkan dari kita. Duhai celakanya kita, di mana posisi kita sampai orang-orang yang soleh berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dirinya dari kita, dari mulut kita. Minal jinnati wan nas. Maka itu jangan kesusu Anda berlapang hati dan mencalonkan diri sebagai calon yang masuk surga. Walaupun tidak boleh pesimis, tetapi harus tetap diingat, Anda akan lebih tahu keadaan Anda daripada orang lain, dan Allah lebih tahu daripada kita semua. Ala kulli hal, kembali kepada masalah kita, yaitu tentang adanya bagaimana hubungan perbuatan manusia ini. Nah, perbuatan manusia ini yang dikatakan jelek ini, itu lantaran apa? Melenyapkan keberadaan, meniadakan keberadaan. Misalnya orang membunuh orang, itu meniadakan keberadaan. Oleh karena itu sebabnya tetap, yaitu apa? Ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu. Oleh karena itu maka dia tetap tidak jelek dari sisi pandangan filsafat.